dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, dicinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, serta dibahagiakan hidup dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Segenap ustadzah bil khusus Ustadzah Alwiyah Alatas dan juga Ustazah Nur Jailani, kita doakan semoga senantiasa dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala beserta dengan seluruh tim hadrahnya. Yang belum dapat jodoh mudah-mudahan cepat dapat jodohnya. Ini tim hadrah tadi yang asalnya udah agak ngantuk-ngantuk langsung terang. Mudah-mudahan dimudahkan urusannya, Dek. Dan juga semua yang hadir di tempat ini, bil khusus para ustazah, pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis-majelis ta'lim, segenap syaraif, dan semua yang hadir baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang semoga semuanya dirahmati dan dicintai Allah, disayangi dan disyafaati Nabi besar Muhammad. Yang sudah masuk umur belum datang jodohnya, mudah-mudahan Allah persegerakan. Walaupun saya lihat yang amin kebanyakan emak-emak. Doain buat anaknya ya Bu ya. Mudah-mudahan yang sudah berkeluarga, keluarganya jadi keluarga baiti jannati. Jadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang pada punya anak, mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak semua yang hadir di majelis ini anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang mana Allah memandang mereka dengan pandangan kasih sayangnya, anak-anak yang diterima sama Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dikaruniakan nasib yang bagus di dunia hingga kelak di hari akhirat Allah masukkan mereka dalam surga. Semoga semua yang hadir di majelis ini Allah Subhanahu wa taala karuniakan kehidupan yang baik, dimudahkan untuk berangkat ke tanah suci dan berziarah ke makam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Udah cukup belum doanya? Mudah-mudahan rezekinya luas, berkah hidupnya insyaallah, bagus nasibnya, mulia akhlaknya, luas hatinya, bagus pemikirannya, bersih ruhnya, hidup bahagia dunia, mati husnul khatimah, di akhirat masuk surga. Udah cukup? Ya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, sekarang ini lagi kita kalau buka televisi semuanya berita, banyak berita-berita mengenai ibadah haji. Rombongan demi rombongan berangkat ke sana. Kita doakan semoga semuanya dimudahkan ibadahnya, lancar, tidak ada halangan apapun insyaallah. Panasnya sekarang sudah mencapai lebih dari 40 derajat Celcius. Kita doakan mudah-mudahan Allah kuatkan mereka, Allah sehatkan mereka, mudah-mudahan hajinya dijadikan oleh Allah haji yang diterima Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Habib Umar pernah cerita, dulu ada orang ngerjain ibadah haji
33 kali. Tiap tahun haji terus. Kabarnya hajinya itu malah ada lagi gitu. Orang pernah ngerjain ibadah haji berapa puluh tahun gitu dan jalan kaki dari Yaman. Teman-teman saya sekalian, nah sesudah dia mengerjakan ibadah haji 33 kali haji tersebut, dia bilang pada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, addaitu 33 hajjah." Ya Allah, saya sudah melaksanakan 33 kali haji. Ya Allah, pilihkanlah yang terbaik diantaranya untuk saya, kemudian untuk ibu saya, kemudian untuk ayah saya. Yang 30 sisanya ya Allah, hadiahkan buat siapapun yang tidak Engkau terima hajinya. Malam harinya saat ada di Mina, dia bermimpi mendengar suara, "Waman yujud ala man khalaqal jud." Siapa tuh orangnya yang sok-sokan mau nyumbang kepada pemilik kedermawanan? Ini kayak mau nyumbang sama Allah, padahal Allah adalah zat yang paling dermawan. Ama yara, apakah dia nggak tahu bahwasanya Allah telah mengampuni orang yang wukuf di Arafah sebelum Allah menciptakan Arafah 2000 tahun lamanya. Jadi Arafahnya belum diciptakan, sudah Allah tuliskan nama calon-calon orang yang akan wukuf di Arafah pada hari Arafah. Saya doakan mudah-mudahan semua yang ada di sini namanya ada sebagai calon-calon orang yang akan wukuf di Arafah pada hari. Siku sekalian saya muliakan, orang ketika berangkat haji, ini hal paling mendasar ya, Bu, kalau urusan haji itu doa aja, nggak usah kebanyakan mikirin cara. Kamu kalau kepengen haji, kamu kepengen umroh, doa minta aja sama Allah, nggak usah kebanyakan mikirin caranya. Ya Allah, berangkatkan saya pergi haji, tapi mahal banget tuh kan, boro-boro buat haji, buat bayar kontrakan rumah aja ngap-ngapan, buat ngirimin anak lagi mondok aja susah. Ya Allah, boro-boro udah berangkat haji, ya Allah berangkatin saya pergi haji. Nah, itu yang kayak beginian nih, katanya Nabi Muhammad alaihi wassalam, ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah sedangkan hati kalian yakin bahwa doa kalian akan diijabah. Jadi kalau doa tuh yakin aja Allah ijabah doa. Ibu-ibu sekalian, jadilah kayak anak kecil. Anak kecil kalau minta kepadamu, Bu, Mamah bikinin saya nasi goreng, pakai nyebutin caranya nggak? Pakai kepusingan mikirin cara nggak? Enggak. Mama buatkan saya nasi goreng, Mama belikan saya mainan, Mama belikan saya itu, Mama saya minta itu. Bahkan kadang-kadang yang nggak masuk di akal, ngelihat ada pengantin, Mama saya kepengen jadi pengantin. Anak umur 3 tahun. Saudara sekalian yang saya muliakan, ya udah, anak minta sama mamahnya, dia yakin mamahnya bisa memberikan apa yang dia mau, dia nggak usah repot-repot mikirin caranya. Demikian pula denganmu, kalau minta sama Allah, doa apapun aja jenisnya, nggak usah kebanyakan mikirin cara. Doa mah doa aja. Katanya Nabi Muhammad alaihissalam, minnad doa wa alaikal ijabah. Ya Allah, bukankah kami hanya perlu berdoa, urusan ijabah adalah urusanmu ya Allah. Nabi udah ngajarin kita, kita hanya perlu minta. Apa susahnya minta? Minta mah minta aja teman-teman.
Dan luar biasa Allah tuh kalau mau mengijabah doa orang, nggak ngeliat siapa yang doa. Allah kalau mau ijabah, ijabah aja. Allah kalau mau kasih, kasih aja, teman-teman saudaraku sekalian. Apalagi sekedar memberangkatkanmu pergi haji, pergi umroh tuh urusan perkara yang mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, perkara yang mudah. Makanya doa, tinggal doa aja, nggak usah kebanyakan mikirin. Saya berani ngomong begini karena udah terbukti. Saya haji di usia 20 tahun. Ada yang lebih muda dari saya? Ini saya lagi ujub. Usia 20 tahun saya berangkat pergi haji, teman-teman. Bayarnya 4 juta. Berangkatnya dari Tarim, dari Yaman. Dulu saya pernah berdoa. Di saat anak-anak yang lain doanya, ya Allah, kasih saya gampang isi ujian. Ya Allah, luluskan saya. Sekolah SD, ya Allah, naikkan saya. Di usia 10 tahunan, 11 tahunan saya doa, ya Allah, hajikan saya di usia muda. Kenapa gitu? Gara-garanya satu hari saya mimpi. Saya naik ke atas menara masjid. Mimpi saya umur 10 tahun, 11 tahunan. Saya mimpi naik ke atas menara, kemudian saya azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya nggak ngerti arti mimpi saya, jadi saya cerita sama abah saya. Saya bilang, Mbah, tadi malam Mbah, ceritalah saya mimpi saya tersebut. Abah saya mentakwil. Kata abah saya, oh Nok, itu artinya kamu akan berangkat haji di usia muda. Wah. Sejak itu saya berdoa, ya Allah, hajikan saya di usia muda. Teman-teman sekalian, Allah ijabah doa saya. Di usia 20 tahun saya berangkat pergi haji. Di usia muda tentu saja. Meskipun sebenarnya abah saya salah takwil waktu itu. Karena barangkali arti takwilnya itu mau namanya orang azan itu kan mengajak orang sholat, ngajak orang kepada kebaikan, gitu ya. Barangkali artinya yang seperti akan saya laksanakan ini, maksudnya yang sedang saya laksanakan ini, itu pegang mic, ngajakin orang-orang buat sholat, ngajakin orang-orang menempuh jalan kebahagiaan. Hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah. Mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi kalau doa tuh doa aja. Nggak usah kerepotan mikirin cara, teman-teman. Sebab kalau kamu doa, kamu sendiri nggak yakin doamu diijabah, gimana Allah mau ijabah? Kalau doa yang yakin Allah akan mengijabah doamu, dan urusan haji, urusan umroh, urusan menyampaikanmu berziarah kepada Nabi Muhammad adalah urusan Allah, tidak terkait seberapa banyak uang yang dimiliki, tidak terkait sama sarana dan prasarana yang ada, teman-teman. Kalau Allah mau berangkatin, berangkatin aja. Dan kalau Allah tidak memberangkatkan, mau punya uang berapa banyak, gak berangkat juga. Betul? Maka dah urusannya sama doa. Doa aja. Doa yang banyak. Doa yang sering. Minta sama Allah diberangkatkan ke sana, teman-teman saudara sekalian. Untuk memenuhi panggilan Allah. Orang kalau lagi haji, ini saya dari tadi nih mikirin, apa persamaan antara haji sama meninggal? Ini kan acaranya ini kan memperingati haul,
Artinya kan setahun lagi dari meninggal, setahun lagi dari meninggal, kan begitu? Teman-teman sekalian, apa persamaan antara haji sama meninggal? Imam Ghazali bahkan menyebutkannya secara panjang. Katanya Imam Ghazali, tidakkah kamu lihat orang berangkat haji itu persis kayak orang berangkat meninggal? Sampai dibikin pakai kain yang gak berjahit buat laki-laki. Bukankah demikian pula dengan kain kafan? Kain kafan pun kan juga demikian. Saya gak pernah lihat ada orang meninggal dunia dipakein jeans. Kan gitu ya? Dipakein kain-kain yang gak berjahit, teman-teman. Karena Allah kepengen orang kalau lagi pergi haji, pergi umroh, ingat sama kematiannya. Dan sama halnya antara haji memati nih, sama persis halnya. Urusan sama haji, urusan sama umroh, urusan sama mati, itu teman-teman ada yang diterima, ada yang ditolak. Dan ini yang kita ngeri. Haji itu ada yang diterima, ada yang ditolak. Sama halnya dengan kita mati, ada yang diterima, ada yang ditolak. Nabi Muhammad cerita, kata Nabi Muhammad, idza labbal abd, apabila seseorang mengumandangkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma. Yuk baca bareng-bareng biar kayak orang lagi mau haji. Wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sekali lagi, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Nabi bercerita bahwa tatkala seseorang mengumandangkan talbiyah, habis miqat, habis niat haji ataupun niat umroh, dia mulai baca talbiyah, Allah jawab. Allah jawab. Tapi jawabannya nggak sama. Dan ini mirip sama ketika seseorang ruhnya keluar, itu juga dia berbicara kepada Allah. Tapi jawaban Allah tidak sama. Saudaraku sekalian saya muliakan, kata Nabi Muhammad, ada orang-orang yang pergi haji dengan harta halal. Ada orang-orang pergi haji dengan keadaan hati yang bersih. Jika dia adalah seorang anak, orang tuanya ridho kepadanya. Jika dia adalah seorang istri, suaminya ridho kepadanya. Orang yang tidak memiliki permusuhan dengan orang lain, hatinya bersih. Dia bawa hati yang bagus pergi haji. Selain daripada harta hajinya halal, dia bawa hati yang bagus. Dan syarat ketiganya, selama ini panggilan Allah tidak dia sia-siakan. Begitu dia mengumandangkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, jawaban dari Allah, labbaik ya abdi wa sa'adaik. Dia berkata, ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu. Allah bilang, betul wahai hambaku, kamu datang memenuhi panggilanku. Wa sa'adaik, aku persiapkan untukmu kebahagiaan demi kebahagiaan. Aku siapkan kepadamu keberuntungan demi keberuntungan. Aku siapkan untukmu
kesenangan demi kesenangan. Wa sa'daik, habis ini semuanya akan aku mudahkan untukmu. Habis ini semua urusan-urusanmu dunia akhiratmu aku mudahkan. Habis ini kamu yang telah datang kepadaku, aku beri hadiah demi hadiah yang indah untukmu. Dzambak maghfur, dosamu aku ampuni. Sa'yak masykur, usahamu aku hargai. Wa tijaratak lan tabur, dan perniagaanmu ini tidak akan pernah sia-sia. Ini haji yang diterima oleh Allah. Demikian pula dengan saat kita meninggal dunia. Ada hamba-hambanya Allah yang saat meninggal dunia diperlihatkan tempat kembalinya adalah surga. Ada hamba-hamba Allah yang ketika datang ajal menjemputnya, dia takut, akan tetapi Allah menenangkannya. Dia khawatir, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengangkat kegelisahannya. Allah bisikkan di telinganya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah, wadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Wahai pemilik jiwa yang tenang, hambaku, irji'i, saatmu untuk pulang. Ila rabbik, kamu pulangnya kepada Tuhanmu kok, gak usah khawatir. Allah sampai berkenan untuk menisbatkan dirinya kepada hamba tersebut. Allah bilang, aku Tuhanmu, kamu kembali kepadaku, apa yang kamu takutkan. Aku bukan yang lain bagimu, aku Tuhanmu. Radiyatan mardiyah, kamu ridho padaku, aku ridho padamu. Wahai jiwa yang tenang, kamu dicinta, kamu pun tercinta di sisinya. Fadkhuli fi ibadi, wahai jiwa yang tenang, bersiap-siaplah, aku sudah persiapkan untukmu kawan-kawan yang baik dari golongan hamba-hambaku yang saleh. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Haji mirip sama kematian. Kalau diterima sama Allah, beres urusan. Akan tetapi begitu ditolak sama Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Muhammad, ada orang-orang ketika dia mengumandangkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, dia lagi berkata seperti itu, jawaban dari Allah, la labbaik wala sa'daik, tidak, kamu tidak sedang datang memenuhi panggilanku, dan tidak ada yang aku persiapkan untukmu. Hartamu haram, uang hasil korupsi dipakai haji. Saudaraku sekalian, uang hasil nipu orang dipakai haji. Uang hasil ngerebutin warisan dipakai haji. Uang dengan cara yang haram dia dapat, dia pakai buat haji. Kata Allah, hartamu haram, kamu tidak datang memenuhi panggilanku, dan tidak aku persiapkan apapun untukmu. Hartamu haram, hatimu busuk,
penuh dengan dendam, penuh dengan kebencian. Saudaraku sekalian saya muliakan, ditolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau sesuatu ditolak di sisi Allah, kalau ibadah ditolak di sisi Allah, Bu, Kak, Dek, Nak, siapa yang mau nerima? Kalau sebuah ibadah ditolak sama Allah, siapa yang mau nerima? Kamu sholat nih, ditolak sama Allah, ada nggak kira-kira yang mau bayar sholat kamu itu? Nggak ada. Kamu puasa, tapi puasamu ditolak sama Allah. Kata Allah, kam min saim, laisa min siyamihi lal ju' wad dhama. Berapa banyak orang puasa nggak dapat apa-apa, puasanya selain nahan lapar dan haus belaka. Nah kalau Allah tolak puasamu, siapa yang mau nerima? Oh kamu puasa nih hari ini, ya udah deh saya bayar. Ada suaminya mau kayak begitu? Nggak ada teman-teman. Ibadah kita itu begitu ditolak sama Allah, tidak ada sesiapapun yang akan menerimanya, termasuk haji. Kalau udah ditolak sama Allah Subhanahu wa taala, nggak jadi apa-apa. Nggak jadi apa-apa. Selain jadi punya visa, ketempel di paspor, selain jadi punya gelar yang orang-orang memanggilmu dengan panggilan hajah misalnya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, yang bahkan banyak di antara kita sudah haji juga nggak dipanggil Bu Haji. Apa yang dibawa kalau haji seseorang ditolak sama Allah? Nggak ada artinya apa-apa. Saudaraku sekalian saya muliakan, demikian pula kalau sampai kamu meninggal dunia, sementara Allah, kalau sampai kita meninggal dunia, sementara Allah tidak berkenan menerima kita, kepada siapa kita akan berpulang? Saya baca di dalam Al-Quran, orang kalau meninggal dunia sementara Allah tolak, serem benar, serem benar. Dia bilang begini nih, wa qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya Allah, balikin saya lagi ke dunia ya Allah. Jangan sekarang ya Allah, balikin saya lagi hidup di dunia. La'alli a'malu salihan. Saya mau sholat ya Allah, saya mau bener ya Allah, saya mau ninggalin yang haram ya Allah, saya mau ibadah kepadamu ya Allah, saya akan selalu menyebut-nyebut namamu ya Allah, saya akan taubat ya Allah. Rabbirji'un, kembalikan aku segera ke atas muka bumi ini. Jangan sekarang ya Allah, jangan sekarang. Kata Allah, qala sa'ufiha wa la tukallimun. Enyah kamu jauh-jauh sana, jangan pernah ajak bicara saya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala bilang, innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kata Allah, itu hanyalah kata-kata yang dia ucapkan, gak ada manfaatnya apa-apa. Dan sesudah itu dia pun akan dikembalikan kepada alam barzakh sampai hari ia dibangkitkan. Teman-teman saudaraku sekalian, kalau kita sih di atas muka bumi ini, kalau ditolak sama orang, kita masih bisa datang kepada yang lain. Tapi kalau saat kamu meninggal dunia ditolak sama Allah, kamu mau datang ke siapa? Sama kayak haji. Kalau hajimu ditolak sama Allah, mau minta siapa menerimanya? Teman-teman saudaraku sekalian saya muliakan, karenanya kita minta kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
Guru-guru kami mengajarkan amal ibadah apapun yang habis kamu kerjakan, berhasil kamu kerjakan, minta Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah ya Allah. Habis baca maulid Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah ya Allah. Sungguhnya Engkau zat yang maha mendengar, Engkau zat yang maha mengetahui. Ini habis buat acara tahlilan haul ibundanya, nih anak-anak ini, anak-anaknya Hajah, cucu Saudah, minta, ya Allah terima, ya Allah, ya Allah terima, ya Allah. Karena begitu nggak diterima nggak ada artinya apa-apa. Saya ngajar, ya Allah terima, ya Allah. Kamu habis duduk di majelis talim, ya Allah terima, ya Allah, ya Allah terima, ya Allah. Karena kalau nggak diterima nggak ada artinya apa-apa, nggak ada manfaatnya apa-apa, teman-teman. Diterima atau tidak, itu yang seharusnya jadi bahan pemikiran kita untuk setiap ibadah. Katanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, liyakun qabulul a'mal indaka aham minal amal nafsu. Kamu tuh mesti mikirin pantas diterima nggak ya, terima nggak ya sama Allah. Itu harus lebih kamu pikirin daripada ibadahnya itu sendiri. Daripada ngebanyakin rokaat sholat sunnah, jauh lebih penting bagimu untuk khusyuk hati, minta diterima sama Allah Subhanahu wa taala salatmu itu. Untuk benar-benar ikhlas hati, benar hati, khusyuk sholatnya, biar sholat kita layak diterima sama Allah. Dan ini emang godaannya setan. Kadang-kadang setan tuh suka kayak gitu, udah sholatnya yang cepet aja biar keburu duha 8 rakaat. Kalau kamu sholatnya lama, bacaannya lama, rukunya palingan cuman keburunya 2 rakaat, 4 rakaat. Biar keburu 8 rakaat, gitu. Padahal teman-teman saudariku sekalian, 2 rakaat yang khusyuk, 2 rakaat yang benar, 2 rakaat yang adab, 2 rakaat yang hadir hati, lebih disukai di sisi Allah daripada sholat-sholat yang bismillahirrahmanirrahim rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Malaikat aja bingung nyatet nih sholat surat apa ini tadi. Bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar. Malaikatnya bingung. Kayak surat Al-Ikhlas tapi nggak ikhlas. Apa-apaan itu pikirin biar pantas diterima dan minta biar diterima. Termasuk jadi istri. Saudaraku sekalian saya muliakan, siapa di antara kita istri yang paling beruntung? Bukan yang ditransfer suaminya paling banyak, bukan yang dapat transferan suami paling banyak. Istri paling beruntung di antara kita bukan yang suaminya setia, tidak pernah buka cabang. Istri paling beruntung di antara kita, teman-teman saudaraku sekalian, bukan yang paling cantik misalnya, bukan. Bukan yang badannya paling bagus misalnya gitu, bukan. Saudaraku sekalian, bahkan bukan yang ibadahnya paling banyak, apalagi sekedar yang jilbabnya paling lebar. Enggak gitu. Istri paling beruntung di antara kita, bahkan bukan yang paling dicintai sama suaminya, bukan. Bukan. Sekali lagi bukan. Saya enggak beruntung nih jadi istri, kenapa? Suami saya kayaknya nggak pernah benar-benar mencintai saya. Nah, tuh bukan istri paling beruntung itu adalah yang paling dicintai suaminya, bukan. Sekali lagi bukan. Akan tetapi istri yang paling beruntung adalah istri yang dengan posisinya sebagai seorang istri ia diterima oleh Allah. Nih, para istri dengerin saya. Para istri,
Dengerin saya. Jadi kayaknya yang gak dengerin nih bukan istri nih. Iswan. Saudaraku sekalian saya muliakan, istri yang paling beruntung adalah istri yang dengan posisinya sebagai seorang istri ia diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu enggak tergantung siapa suaminya. Sekali lagi, tidak tergantung siapa suaminya. Kamu jangan bilang, gimana mau jadi istri solehah? Suami saya aja enggak soleh. Gimana saya bisa jadi makmum yang baik bagi suami saya? Suami saya boro-boro jadi imam, sholat aja enggak. Teman-teman saya sekalian, sekali lagi saya sampaikan padamu, istri yang paling beruntung di antara kita adalah istri yang dengan posisinya sebagai seorang istri ia diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya baca doanya seorang istri yang secara kasat mata di dunia menjadi istri yang tidak beruntung. Karena suaminya adalah orang paling zalim yang pernah ada di atas muka bumi ini, namanya Fir'aun. Nih ya, Allah tuh memang kalau ngasih contoh sama kita teman-teman, itu ngasih contohnya mentok. Emang iya? Saya kalau baca-baca di Quran gitu kan, ya Allah, Allah nih kalau ngasih contoh mentok banget ya. Jadi istri yang salehah. Contohnya siapa ya Allah? Asiyah. Suaminya Fir'aun. Untuk membuatmu berpikir, jika Asiyah bisa jadi istri yang solehah buat Fir'aun, tentu saja saya bisa juga jadi istri yang solehah buat suami saya. Bukankah suami saya nggak Fir'aun amat? Gitu. Percontohannya mentok teman-teman. Termasuk juga ketika Allah menceritakan tentang istri nggak solehah. Allah kasih contoh istri nggak solehah adalah istrinya Nabi Lut dan istrinya Nabi Nuh. Tahu namanya? Bulut dan Bunuh. Istri Nabi Lut ya enggak? Saya aja suka dipanggil Bu Ahmad. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, nah ini kurang mentok apa coba? Istri nggak solehah, suaminya siapa? Nabinya Allah. Biar kata punya suami nabi, istri yang nggak solehah ya tetap aja nggak solehah. Biar punya suami nabi, kurang mentok apa? Kurang puncak apa Allah ngasih kita contoh. Dan Allah ketika cerita tentang betapa Allah terima hambanya yang satu ini, Asiyah, Allah ceritakan doanya Asiyah di dalam Al-Quran. Kata Allah, itqalatim ra'atu Fir'aun, ketika istri Fir'aun berdoa, Rabbibnili indaka baitan fil jannah. Allah rupanya begitu senang, terkesan sama doa seorang perempuan solehah meskipun ia adalah istrinya Fir'aun. Allah bilang, hambaku ini, perempuan ini satu ini, dia doa minta kepadaku dengan pemahamannya, Rabbibnili, ya Allah bangunkanlah untukku indaka, di sisimu, baitan fil jannah, sebuah rumah di surga. Rumah tanggaku berantakan ya Allah di dunia. Aku tidak merasakan kebahagiaan yang dimiliki para istri yang lain, sebab suamiku bahkan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ibu-ibu sekalian, kabarnya dulu Asiyah itu kalau nggak nurut sama suaminya, Asiyah tuh disuruh baringan di atas tempat tidur yang terbuat dari besi, di bawahnya dinyalain api.
Fir'aun kagak-kagak aja. Dia mau bikin Asia jadi Asia panggang. Jadi sate Asia. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, bengis suaminya, nggak benar suaminya, durhaka suaminya. Akan tetapi urusan iman, urusan cinta kepada penciptanya, urusan yang tidak terkait dengan siapa suamimu. Saudariku sekalian yang saya muliakan, karenanya sering saya ulangi kepadamu, pada siapapun aja, para istri-istri, istri yang mulia akan mampu memuliakan suaminya, siapapun suaminya. Dan seorang wanita yang hina hanya akan menghina dan meremehkan suaminya, siapapun suaminya. Perlakuanmu kepada suamimu tidak menunjukkan siapa dia, tapi menunjukkan siapa kamu. Kelas kamu ditunjukkan dengan bagaimana kamu memperlakukan suamimu. Teman-teman sekalian saya muliakan, dan yang ajaib dari doanya Sayyidah Asiyah tadi itu, kata guru-guru kami nih, dia tuh ketika menyebutkan enggak duluan sebutin baitan fil jannah, tapi indakanya duluan. Rabbibnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkanlah untukku bukan sebuah rumah di surgamu, gitu ya? Enggak. Tapi yang diminta sama Asiyah adalah, ya Allah, bangunkanlah untukku di sisimu, bersama denganmu ya Allah. Bangunkanlah untukku di sisimu, bersamamu ya Allah. Baitan fil jannah, sebuah rumah di surga. Allah ijabah apa enggak, Bu? Diijabah. Untuk Asiyah dipersiapkan suami. Tahu siapa suami Asiyah di surga nanti? Baginda kita Nabi besar Muhammad. Kurang apa tuh kalau Allah terima? Kurang apa kalau Allah terima? Sebentar masanya. Kamu sabar ngadepin hidup di dunia ini, nggak lama teman-teman, nggak lama. Makanya saya minta kepadamu wahai para istri yang sabar. Nggak lama waktunya. Kamu kalau mau nyari seorang laki-laki yang sempurna, nggak akan ada ceritanya. Adik-adik jomblo nih, nyari cowok yang sempurna, Dek, ke laut aja. Ngapain Ustazah ke laut? Nggak ada gitu maksudnya, gitu ya. Nggak usah ke pelaminan, pergi ke laut aja gitu. Kalau yang kamu mau nyari kesempurnaan, lagi pula ya Dek ya, nih buat yang suka milih-milih, Dek, saran saya daripada kamu milih-milih, mendingan ngaca. Kayak kamu siapa aja, yang begini, yang kaya, yang cakep, yang pengertian, yang baik hatinya, yang soleh, yang mencintai istrinya sepenuh hati dan jiwanya, yang memuja saya. Dek, nggak ada yang kayak begitu. Kalaupun ada, pilihannya bukan kamu. Sebelum kamu berkata, mengapa suamiku tidak semulia Nabi Muhammad, lihatlah dirimu. Kamu pun juga tidak seperti Sayyidah Khadijah. Jauh banget ya. Sebelum menuntut kenapa suami saya tidak seperti Sayyidina Ali, ya ngaca. Kamu juga nggak kayak Sayyidah Fatimah, halo. Ayolah gitu. Belajar buat sabar. Teman-teman saya sekalian, kalau mau bicara nggak sabar, nggak ada yang sabar loh.
Ustazah nih kenapa sih istri mulu yang dinasehatin? Satu, karena saya tidak berbicara di kalangan laki-laki. Dua, Bu, kalau saya bicaranya di kalangan laki-laki juga saya akan mengatakan yang sama. Pak, yang sabar ngadepin istrimu. Emang dua-duanya perlu kesabaran, Bu. Namanya kehidupan memang gini-gini aja. Betul nggak? Dunia adalah tempatnya ujian. Jangan ngarepin balasan di dunia. Dunia tempatnya berbuat. Gajinya entar, dibayarnya di akhirat. Tapi kok kayaknya orang kalau ibadahnya bagus gitu, kehidupannya bagus juga, ya itu DP aja. Allah lagi ngasih DP aja, Bu. Itu ya, sisanya ntar di akhirat. Makanya ibu-ibu juga gitu. Udah belajar buat jadi istri yang pantas diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Seorang istri yang menjalankan tugasnya dengan baik. Yang kayak gimana sih? Kata Nabi gini nih. Nabi itu ya, kalau ngasih deskripsi cakep bener. Enak aja gitu, gampang gitu. Teman-teman saya sekalian, Nabi ditanya, Rasul istri yang soleha yang kayak gimana? Allati asratka hina nadarta ilaiha, allati ata'atka hina amartaha, wallati hafizat malaka wa nafsaha hina ghibta minha. Kata Nabi Muhammad, istri yang soleha adalah satu, yang menyenangkan ketika dipandang, dua, yang taat ketika diperintah, tiga, yang mampu menjaga harga diri, ada atau tidak adanya dirimu, dan mampu menjaga hartamu ketika kamu tidak ada dengannya. Gampang aja dikasih tahu sama Nabi Muhammad, tiga aja kriterianya. Kamu jalankan tugas dengan baik, bukan karena suamimu, akan tetapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi istri yang enak kalau dilihat, Bu, Kak, Mbak, Dek. Ada orang-orang yang kalau kondangan cakepnya luar biasa, bajunya bagus, jilbabnya rapi, wangi. Pergi ke majelis maulid aja kayak gitu, pasang bulu mata. Tapi begitu di rumahnya, ya Allah, pakai daster yang udah robek. Ada nih kelakuan orang kayak gitu tuh, ada tuh. Suaminya bilang, daster kamu udah robek tuh. Tahu saya. Kok masih dipakai aja, enak, adem. Adem yang make, yang ngelihat gerah. Saya ingat ucapan Hubabah Maryam dulu waktu datang ke Indonesia, almarhumah Hubabah Maryam Al-Haddar alaiha ridwanullah, anar barihaha insyaallah, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan lapangkan kuburnya, diluaskan, bercahaya kuburnya insyaallah, dan keberkahannya melimpah kepada kita. Guru saya Hubabah Maryam, beliau bilang sama saya, Nisa fi biladik akasen Halimah, perempuan di negeri kamu nih suka pada kebalik-balik Halimah. Saya bilang kebalik-balik gimana Hubabah? Kalau pergi majlis, pergi kondangan, keluar rumah cakep-cakep bener. Kalau di rumahnya pada kayak jin. Saya bilang, emang Hubabah pernah lihat jin? Enggak, maksud saya kalau di rumah nyeremin. Sampai suami anak-anaknya nggak pernah tertarik nonton film horor. Istri mereka sudah yang nggak ada lagi yang lebih horor daripada dia. Ya Allah, ya Allah. Coba bayangin kamu sebagai istri itu sebuah adegan film. Kira-kira filmnya genrenya apa tuh? Komedi.
Bagus dah kalau komedi gitu ya. Suaminya ketawa mulu berarti kan. Saudaraku sekalian, istri yang paling beruntung di antara kita adalah istri yang diterima sama Allah. Kalau diterima sama Allah, Allah pandang kamu, Allah cintai kamu. Nih, saya kasih tahu. Tidak ada cinta karena Allah yang tak berbalas. Tidak ada cinta karena Allah yang tidak berbalas. Ustazah, saya sangat mencintai suami saya, akan tetapi dia mengkhianati cinta saya. Cinta dunia. Enggak Ustazah, saya mencintai dia karena Allah. Enggak akan. Cinta karena Allah tidak akan tidak berbalas. Cinta karena Allah pasti akan dibalas. Entah oleh suamimu yang mencintaimu lebih daripada kamu mencintainya, entah langsung oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan memenuhi cinta di hatimu sampai kamu terpenuhi tangki cintamu hingga kamu tidak pernah merasa perlu untuk dicintai siapapun. Orang yang berhasil mencintai suaminya karena Allah, cintanya tidak mungkin tidak berbalas. Entah oleh suaminya yang mencintai balik kepadanya, atau langsung oleh Allah yang memenuhi hatinya dengan cinta sampai dia tidak perlu dicintai oleh siapapun dari manusia. Yang ada adalah dia akan selalu berbagi cinta kepada siapapun. Teman-teman saudaraku sekalian, maka cintailah suamimu, siapapun suamimu, karena Allah. Bukan karena isi dompetnya, bukan karena transferannya. Kamu sih cintanya karena transferannya. Begitu dia telat transfer aja hilang senyum kamu. Murah bener senyumnya. Bikin senyummu, baktimu, pelayananmu kepada suami, kamu puji dia. Jangan mau dibayar dengan sekedar transferan. Jangan terkait sama transferan, sebab harganya adalah surga. Sebab harganya adalah surga. Saya terjemahkan kitab Habib Umar bin Hafid, judulnya Khulukuna, terjemahkan menjadi akhlak kita. Di situ ada satu bahasa Habib Umar yang terus melekat di pikiran saya. Saya jadiin itu sebagai pengingat diri saya ketika hati berpaling terhadap urusan-urusan dunia. Saya ingetin ucapan Habib Umar tersebut kepada saya. Ingat Halimah. Habib Umar ada bahasanya kayak gini. La nardo dunal jannah bithaman. Kata Habib Umar, kita tidak puas, kita tidak akan pernah ridho di bawahnya surga sebagai harga. Kita nggak mau dibayar dengan yang tidak selevel dengan surga, sebab harga kami adalah surga. Saudaraku sekalian, jadikan itu surga sebagai balasan yang paling kamu harapkan. Jadi kalau misalnya kita udah baik sama suami kita nggak baik sama dia, nggak apa-apa. Yang penting, saya nggak ngarepin ini kok baikan dari suami. Yang saya harapkan bukan itu. Yang saya harapkan adalah surga. Mauan dibalas di dunia nggak dapat surga, atau mauan surga walaupun tidak dibalas di dunia? Mauan surga bukan? Dua-duanya iya sih. Iya. Teman-teman sekalian saya muliakan, la nardo dunal jannah bitaman. Jangan mau dibayar di bawah surga, sebab harga kita adalah surga. Kelas kita kalau kita benar menjalankan posisi kita sebagai seorang istri, kelasnya adalah surga. Balasannya surga. Surga yang mana nih? Ih, cakep banget.
Surga buat istri yang benar. Kata Nabi Muhammad, ayyuma imra'atin sallat fardaha, samat syahraha, wa ata'at zawjaha, faltadkhulil jannah min ayyi babin sya'at. Apabila seorang perempuan sholatnya benar, puasanya benar, sholatnya nggak pernah tinggal, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, nggak punya sholat sunnah sekalipun, puasanya benar di bulan Ramadan, nggak punya puasa sunnah sekalipun, tapi dia benar sama suaminya, dia menyenangkan suaminya, dia hormat kepada suaminya, dia jadikan urusan suaminya di atas kepalanya, teman-teman. Dia prioritaskan suaminya, dia menjadi istri yang salehah bagi suaminya. Nih, Allah terima istri tersebut, dibayar sama Allah, entar di akhirat boleh milih pintu surga manapun yang dia inginkan. Surganya boleh milih. Kebayang gak sih? Ada orang kelasnya itu kamu dibayar. Apa nih bayarannya? Surga. Surga yang mana? Terserah. Cakep banget gak tuh? Cakep banget gak tuh? Jangan sampai kita jadi orang-orang dikasih posisi sebagai seorang istri, jangankan diterima sama Allah, sama suaminya aja gak diterima. Ya gimana mau diterima sama suaminya? Setiap dilihat sama suaminya manyun aja. Coba latihan senyum gimana nih? Pulang majelis biar rajin senyumnya sama suami gitu kan. Tiap dilihat senyum. Terus suaminya nanya, kamu senyum-senyum gitu kenapa sih? Seneng jadi istri kamu, Bang. Saya udah pernah ngomong belum sih sama kamu kalau saya tuh seneng banget jadi istri kamu. Boleh loh, nggak apa-apa, nggak apa-apa, halal. Jangan sampai kamu nggak mau kayak begitu, akhirnya ada yang gituin suami kamu, ntar kamu marah. Istri paling beruntung, istri yang diterima oleh Allah, yang taat ketika diperintah, yang menyenangkan ketika dipandang, yang bisa menjaga harga dirinya. Teman-teman saya sekalian, para istri dengarkan saya. Nggak enak banget ngomongnya, iya. Sampai lupa saya mau ngomong apaan. Pandai menjaga harga diri. Dek, Kak, Mbak, Bu, ketika kamu sudah memiliki suami, ibarat rumah kamu sudah harus tutup pintu dari laki-laki siapapun selain suamimu. Jangan sampai pintu depan ketutup, pintu belakang ngablak. Malam-malam handphone bunyi, kita lihat mantan waktu SMA. Karena tadi reunian, makanya saya tuh nggak pernah setuju hadir-hadir reunian. Ngapain coba? Kalau nggak pamer kesuksesan, kalau nggak akhirnya jadi ajang CLBK, cinta lama bersemi kembali. Ada telepon masuk, kamu udah makan belum? Ternyata dari dia itu. Kita liatin sebelah, udah tidur. Dia nggak pernah nanyain saya udah makan apa belum. Lah ya iya, orang makannya barengan. Ayolah teman-teman, kamu pun kemudian balesin pelan-pelan, hatimu dak-dikduk. Kamu bilang, ah dia nggak tahu ini, suamimu nggak tahu, Allah tahu. Allah tahu. Suamimu nggak lihat perbuatanmu, Allah lihat.
Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, innas sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaranmu, penglihatanmu, hati dan perasaanmu di atas muka bumi ini. Mau gimana jawabnya? Yang benar, yang benar, yang benar. Yang kamu pikirin bukan hanya sekedar jangan sampai suami saya berpaling hati. Bukan itu. Jangan sampai saya ditinggalin oleh Allah. Jangan sampai saya tidak diridhoi oleh Allah. Jangan sampai Allah tidak berkenan menerima saya. Udah, nggak usah sibuk mikirin kelakuan suamimu. Dia akan dihisab sendiri, teman-teman. Teman-teman, dia akan dihisab sendiri. Kamu nggak usah pusing-pusing, sibuk-sibuk ngurusin hisaban dia. Pikirin aja hisaban kamu sendiri. Urusan bagaimana tingkahnya, dia WhatsAppan sama siapa, dia teleponan sama siapa, dia ketemuan sama siapa. Ada malaikat raqib atid yang sudah nulisin semua perbuatan dia. Udah, kamu nggak usah repot-repot. Biarkan malaikat raqib dan atid yang udah repot. Udah dicatat, ngapain lagi kamu? Repot-repot sampai pasang apaan aja tuh, saya nggak ngerti dah. Ustazah mau nggak dipasangin? Ogah, ngapain hidup saya dipusingin sama hal-hal begituan? Jadi kita tahu Ustazah posisi suami kita lagi ada di mana? Ngapain saya perlu tahu? Udahlah teman-teman, ayolah belajar buat kita bisa jadi istri yang diterima oleh. Kalau saya pikir-pikirin, bahkan urusan kita berumah tangga dengan suami kita, urusannya bukan antara kita dengan dia, melainkan antara kita dengan pencipta dia. Urusannya bukan antara kita sama suami kita, akan tetapi urusannya antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita jadi istri yang layak diterima. Ibu yang paling beruntung di antara kita nih. Ibu yang paling beruntung di antara kita. Saudaraku sekalian, bukan yang punya anak-anak paling berprestasi. Bukan yang punya anak-anak yang paling cakep-cakep. Bukan yang punya anak yang anaknya tersebut itu udah hafal ini, hafal itu. Bukan, saudaraku sekalian yang saya muliakan. Bukan, bahkan bukan kepada bagaimana anak tersebut apakah sudah hafal hadisnya Nabi, apakah bahkan ia sudah hafal Al-Quran misalnya. Itu perkara pendukung, saudaraku sekalian. Akan tetapi nilaimu, ibu yang paling beruntung di antaramu adalah ibu yang diterima oleh Allah. Dan anak-anakmu menjadi anak-anak yang diterima oleh Allah. Itu yang saya baca di Quran. Sayyidah Hannah tuh ketika melahirkan Maryam. Nih Bu, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala ketika cerita tentang Sayyidah Maryam nih, waktu dari mulai lahir. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha, di Ali Imran ayat 36. Walaysa dzakaru kal untha wa inni samaituha Maryam wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Allah kemudian bilang fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa qala ya Maryam anna laki hadha qalat huwa min 'indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Jadi sekalian, Hannah nih
perempuan solehah. Suaminya Imran, laki-laki soleh. Lama gak punya anak, kemudian hamil. Sesudah Sayyidah Hana nadar, saya kalau hamil, saya mau jadikan anak saya buat Allah, persembahan buat Allah, buat jaga Masjidil Aqsa. Falamma wada'atha, sampai dia melahirkan anaknya. Ternyata dilahirkan adalah anak perempuan. Anak laki-laki gak sama anak perempuan, gak usah disama-samain. Ibu-ibu sekalian, di zaman-zaman sekarang nih, tambah gila aja keadaannya. Anak laki mau disamain sama anak perempuan, anak perempuan mau disamain sama anak laki-laki. Teman-teman sekalian, banyak orang nggak ngerti sama gendernya sendiri gitu. Sampai ada artis di barat sana itu manggil anaknya they, nggak she, nggak he gitu. Ketika ditanya, kenapa kamu manggil anak kamu tuh dengan they? Dia bilang, anak saya belum memutuskan dia mau jadi laki-laki apa perempuan. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ini zaman semakin gila nih. Zaman-zaman sekarang ini teman-teman saudaraku sekalian, Allah Subhanahu wa taala udah bilang, walaysa dzakaru kal untha, laki-laki enggak sama perempuan. Kemudian habisnya lahir walaysa dzakaru wa inni samaituha Maryam, kasih nama Maryam, minta dilindungkan oleh Allah dari kejahatan setan, dijaga, dididik. Allah Subhanahu wa taala bilang tentang anaknya ini yang sudah dididik dengan baik ini. Anaknya yang sudah dijagain dari sejak dalam kandungan ini. Ibu-ibu sekalian, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan. Allah terima anaknya dengan penerimaan yang baik. Ibu paling beruntung adalah ibu yang memiliki anak-anak yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab seperti apapun prestasi anakmu, jika anakmu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, jika anakmu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caramu untuk memastikan anakmu bahagia hidupnya dari dunia hingga kelak di akhirat nanti? Bukankah kamu akan selalu gelisah? Bukankah kamu akan selalu panik terhadap anak-anakmu, Bu? Akan tetapi kalau kamu tahu anakmu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia nih, anak kalau udah diterima sama Allah kayak gimana sih? Wa ambatahallah nabatan hasana. Allah tumbuhkan dalam hatinya benih-benih kebaikan. Anaknya kalau disuruh berbuat kebaikan cepet bener, tapi kalau disuruh berbuat kesalahan, berbuat kerusakan, kemaksiatan, dosa, ogah anaknya. Diajarin bikin baik cepet banget, tapi diajarin perkara yang buruk nggak ada seneng-senengnya. Saudaraku sekalian, emang ada ustadz anak kayak begitu? Banyak saudaraku sekalian, anak-anaknya para ulama-ulama kita, orang-orang soleh di atas kita, anak-anaknya orang-orang para ulama kita yang masih hidup di atas muka bumi ini. Banyak di antara mereka yang seperti itu, teman-teman saudaraku sekalian. Allah tumbuhkan dalam hati mereka benih kebaikan. Ini yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saya doain kepadamu, ibu-ibu saya sekalian, saya udah nikah 21 tahun. Belum ada anak. Saya suka kesian sama anak-anakmu, anak-anak orang-orang Islam. Hati mereka, jiwa mereka enggak ngerti mesti menuju kepada siapa. Saya kesian sama anak-anakmu, teman-teman sekalian. Anak-anak yang enggak kenal rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Banyak, mudah-mudahan bukan anak-anakmu yang seperti itu. Anak-anak yang gak ngerti ketika sholat tuh ngadep kepada siapa. Anak-anak yang gak paham bahwa dalam segala kesulitan mereka ada Allah. Ada Allah. Mereka kebingungan. Mereka gak ngerti kesulitan-kesulitan mereka mesti dihadapkan kepada siapa. Banyak di antara mereka kemudian membebaskan dirinya dengan narkoba, dengan minuman keras, dengan pergaulan bebas.
Mereka sebenarnya nggak nakal, mereka hanya rindu kasih sayang Allah yang tidak kamu perkenalkan kepada mereka selama ini. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, sayangi anak-anakmu. Yang benar perlakukan anak-anakmu. Saya kalau ditanya, Ustazah, apa sih tugas orang tua? Gampang, satu aja tugas orang tua. Kenalkan anakmu kepada Allah. Kenalkan anakmu kepada kasih sayang Allah dan kasih sayang Nabi Muhammad lewat kasih sayangmu kepada mereka. Tuh tugas orang tua. Ini hasil saya mikir banyak tahun. Teman-teman, saya ringkasin untukmu. Tugas orang tua, kenalkan kasih sayang Allah kepada anakmu. Kenalkan kasih sayang Nabi Muhammad kepada anakmu lewat kasih sayangmu kepada anak-anakmu. Biar kamu bisa bilang sama anak-anakmu, nak, kamu tahu mama sayang sama kamu. Nak, kasih sayang Allah sama kamu jauh lebih besar daripada kasih sayang mama kepadamu. Kamu tahu kan, mama akan melakukan apapun untukmu. Nak, Nabi Muhammad kasih sayangnya kepadamu jauh lebih besar daripada sekedar kasih sayang mama kepadamu. Kalau kamu mengenalkan anak-anakmu kepada Allah, kepada Rasulullah, anak-anakmu menjadi anak-anak yang diterima Allah, dipandang dengan cinta oleh Rasulullah. Kamu akan merasa aman terhadap nasib anak-anakmu sebab mereka berada di tangan yang semestinya. Berada dalam kasih sayang Allah, berada dalam syafaat Rasulullah. Pulang nanti dekap anak-anakmu. Pulang nanti peluk mereka. Peluk satu-satu anakmu. Teman-teman saya sekalian, katakan kepada dia, nak, kamu adalah anugerah terindah yang Allah anugerahkan dalam kehidupan mamahmu ini. Nakku sayang, maafkan mama atas segala kesalahan dan kekurangan mama dalam mendidikmu. Akan tetapi nak, kamu harus tahu, mama sayangnya kepada kamu luar biasa. Karenanya mama tak sanggup berpisah denganmu, tidak di dunia, tidak pula di akhirat. Anakku sayang, mari kita memastikan dapat berkumpul bersama kelak di akhirat, di belakang baginda Nabi besar Muhammad. Mari nak, kita saling tegur menegur. Mari nak, kita saling berbagi kasih. Mari nak, kita saling berbagi sayang selama kita ada di atas muka bumi ini. Jadilah ibu yang beruntung dengan memiliki anak yang diterima oleh posisimu. Kalau sudah diterima oleh Allah dengan kamu menjadi seorang ibu, balasannya bukan main-main, teman-teman. Bukan main-main, bukan main-main. Setiap kebaikan yang saya lakukan, ini saya hari ini ngajar, pahala ngajar saya mengalir kepada umi saya. Kamu dengerin kajian saya, kemudian kamu jadi ngerti banyak hal, kamu jadi ibadahnya lebih benar. Setiap ibadah yang kamu lakukan, setiap iman yang kamu rasakan, ada nilai pahala saya dari apa yang kamu kerjakan, sebab saya yang memberitahukan kepadamu, dan ada pahala umi saya di dalamnya. Kebayang kayak apa banyaknya pahala yang umi saya mudah-mudahan dapatkan atas kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh anaknya. Ini baru satu saya,
Belum lagi anak umi saya nggak satu. Dan alhamdulillah ada 6 orang anak. Sempet aja nanya berapa katanya. Ada 6 orang anak dan semuanya Masya Allah semua. Mudah-mudahan Allah jaga mereka semua insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, belajar kita buat nanti kalau kita meninggal dunia, anak-anak kita bisa menjadi penerus sujud kita, penerus kebaikan kita. Ini kayak hari ini nih Hajah Cucu Saudah. Ini setiap kebaikan yang teman-teman lakukan di tempat ini ngalir pahalanya ke Hajah Cucu Saudah. Ngalir. Kenapa gitu? Karena beliau meninggalkan anak-anak yang mau belajar ilmu agama, yang mau mencoba mengerti, yang mau mencoba mendekat kepada akhirat, yang mau coba mempelajari tentang Allah, tentang Rasulnya, yang ingin hatinya dipenuhi dengan cinta kepada Allah dan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saudara sekalian, pastikan juga di saat kita meninggal dunia ada anak-anak yang mudah-mudahan menjadi qurrat a'yunina, menjadi peneduh mata kita insyaallah, menjadi penentram hati kita insyaallah. Meskipun bahkan saat kita sudah tidak ada lagi di atas muka bumi ini. Maka saudara sekalian, sekali lagi, buat kehidupan, buat semua ibadah, yang paling penting, yang paling beruntung di antara kita adalah yang diterima oleh Allah. Yuk belajar untuk menjadi salah satu di antaranya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Baca bareng-bareng. Bismillah.